Welcome to my channel SMP Edukasi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih sudah mensupport channel ini dan selamat mengikuti pembelajaran. Halo adik-adik kelas 8, berjumpa lagi di pembelajaran IPA bersama channel YouTube SMP Edu. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar materi di bab 2 kelas 8, yaitu tentang gaya dan gerak. Oke, dalam fisika adik-adik, gerak suatu benda itu selalu dikaitkan dengan titik acuan, di mana suatu benda dikatakan bergerak terhadap satu titik acuan jika kedudukan benda tersebut terhadap titik acuan berubah. Jadi ada perpindahan tempat, ada perubahan. Oke, nah jadi perubahan kedudukan bukan hanya perubahan jarak, tetapi juga perubahan posisi. Walaupun jarak antara benda dan titik acuan tetap. Nah, oke, kita akan lanjut apa sih itu yang termasuk bagian-bagian dari gerak. Oke, yang pertama kita akan bahas gerak selalu bersifat relatif. Apa sih yang dimaksud gerak selalu bersifat relatif? Nah, jadi gerak suatu benda itu merupakan sifatnya relatif, di mana bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, contohnya nih, jika kalian sedang berada di pinggir jalan, nah misalnya nih, jadi kalian sebagai pengamat, nah kalian itu ataupun si pengamat itu di tepi jalan pasti melihat ya bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun jika kamu yang berada dalam mobil itu pasti akan melihat bahwa pengamat itu bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Pernah merasakan ya hal seperti itu? Jadi sifat relatif gerak itu tergantung pada titik acuan yang digunakan. Seperti itu dia. Kenapa dikatakan gerak itu bersifat relatif? Jadi sudah paham ya adik-adik kenapa dikatakan bergerak itu bersifat relatif? Ya, kita akan lanjut jenis-jenis dari gerak nih. Jadi adik-adik, gerak itu menurut keadaan benda dapat dibedakan menjadi dua ya, gerak nyata dan juga gerak semu. Apa sih perbedaan dari gerak nyata dan gerak semu? Gerak nyata ini merupakan suatu gerak benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Oke, artinya perubahan posisi benda itu terhadap titik acuan. Tuh. Nah, bagaimana dengan gerak semu? Gerak semu ini sebenarnya gerakannya itu dia itu diam, bendanya itu diam. Namun yang teramati oleh pengamat itu seolah-olah bergerak. Itulah dia disebut sebagai gerak semu. Jadi contoh lain daripada gerak semu ini supaya lebih mudah dipahami, misalnya gini, pada saat kita sedang duduk dalam bus nih yang sedang melaju, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat seperti itu. Nah, jadi kita melewati pohon-pohon, yang kita lihat dari dalam mobil tersebut bahwa pohon di tepi jalan itu seperti bergerak menjauhi kita, ya. Jadi padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus. Tempat kita sedang berada dalamnya, tempat kita sedang di dalamnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pohon-pohon tersebut melakukan gerak semu ya. Jadi seperti itulah dia contoh-contoh dari gerak semu. Nah, bagaimana pembagian gerak menurut lintasan? Nah, adik-adik, pembagian gerak menurut lintasan ini itu nanti akan dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah gerak lurus. Oke, nah yang kedua gerak melingkar. Tadi yang pertama gerak lurus, dan yang ketiga itu adalah gerak parabola. Oke, kita akan bahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, oke, yang pertama adalah gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus ini merupakan lintasan berbentuk garis lurus. Oke. Jadi gerak itu yang lintasannya berbentuk garis lurus, artinya tidak berbelok-belok. Nah, jadi titik-titik daripada lintasan ini merupakan itu yang berurutan dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak seperti itu. Contoh benda yang bergerak lurus itu contohnya adalah benda yang bergerak ataupun gerak benda jatuh bebas.
yaitu buah kelapa yang jatuh dari tangkainya. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya gerak lurus ini adalah kelereng yang menggelinding dengan lintasan yang lurus. Oke. Nah, contoh lain itu adalah pesawat yang sedang terbang dengan lintasan lurus di udara. Oke. Jadi itulah dia disebut sebagai contoh-contoh gerak lurus. Oke. Jadi lintasan ini kita perhatikan ya, tadi kan dia berbentuk garis lurus, di mana lintasan ini nanti menjadi titik-titik yang dilalui oleh benda selama bergerak. Oke, paham ya adik-adik tentang gerak lurus. Nah, bagaimana dengan gerak melingkar? Nah, gerak melingkar ini merupakan suatu gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Oke, jadi gerakannya itu ataupun lintasan itu berbentuk lingkaran. Oke. Nah, contohnya itu bisa kita ketahui ya, gerak melingkar itu ujung jarum jam yang melingkari pusat putarannya. Oke, itu dia contohnya. Nah, kemudian contoh yang lain asteroid yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu merupakan contoh gerakan yang melingkar. Nah, bagaimana dengan gerak parabola? Gerak parabola ini adalah gerak dengan benda dengan lintasannya itu berbentuk parabola. Nah, adik-adik kenal ya parabola ya. Jadi contoh gerak parabola ini yaitu misalnya nih ada benda yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu terhadap bidang datar dan juga bola yang ditendang melambung ke atas. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gerak parabola. Nah, kemudian ada juga fenomena menarik nih tentang gerak parabola. Misalnya nih, sebuah benda pada ketinggian tertentu dilemparkan dalam arah horizontal. Ternyata waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai tanah adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda yang dijatuhkan vertikal tanpa kelajuan awal dari ketinggian yang sama. Jadi, fenomena ini menunjukkan bahwa gaya tarik bumi itu atau gravitasi bumi memberikan percepatan ke bawah yang sama besar kepada kedua benda tersebut. Nah, jadi itulah dia adik-adik pembagian gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut bentuk lintasan. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video-video di channel YouTube SNP Edu. Silakan lihat dan tonton video-video yang lainnya. Ada materi pembelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA. Dan ada juga materi pembelajaran kelas 7, 8, dan 9 SMP. Dan juga ada edukasi tentang pendidikan yang ada di channel YouTube SNP Edu. Terima kasih dan selamat mengikuti video selanjutnya.